Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah sempetin waktunya ya buat buat belajar, buat gabung. eh Buat yang nggak bisa hadir nggak apa-apa, nanti dapat di YouTube ya, belajar di YouTube. Aku harap sih dipelajari semua karena nanti materinya bakal kelanjutan. Kalau nggak nonton yang ini juga nanti bakalan nggak tahu step-step materi yang kita bicarakan nanti. Aku juga open tanya jawab ya. Kita tanya jawab bersama di grup tentang semua materi yang udah tak share. Oke, kali ini kita akan bahas materi kelima ya, kelima structure web atau Elliott Web counting structure. Oke, Elliott Web itu apa sih? Elliott Web adalah sebuah keilmuan yang diperkenalkan oleh Ralph Nelson Elliott ya. Dia pencetusnya Ralph Nelson Elliott pada tahun 1950-an. Di mana pada saat itu tuh jarang sekali buat orang-orang yang bisa mencari atau menemukan sebuah metode yang bisa melihat atau memprediksi harga selanjutnya, harga yang jauh lebih besar gitu ya. Misalnya pergerakan sedang naik, ya kan, naiknya sampai mana, terus kalau turun sampai mana, seperti itu. Nah, makanya hadirlah Elliott Web ini diciptakan gitu ya, ditemukan sama Ralph Nelson Elliott. Oke, aku nggak basa-basi, langsung lanjut, kita mulai aja. Elliott Web counting ya. Yang pertama itu kita identifikasi strukturnya dulu ya. Yang pertama itu impulsive move atau pergerakan yang impulsif, yang meledak ya. Itu tanda pertama tentang Elliott, pergerakan Elliott Web ini. Dimana web 1 itu impulsif. Web 1 dan web 3 ini sangat impulsif dan meledaknya itu di web 3. Web 3-nya itu kenaikannya, kalau misalnya struktur lagi naik, dia itu kenaikannya itu lebih tinggi ledakannya. Bisa juga kalau ditopang sama news atau apa namanya, geopolitik yang lain-lain, itu bisa mensupport dari counting web ini, berhasil atau tidaknya berhasil, atau selesainya atau tidak selesainya counting Elliott Web ini nanti bakalan ketahuan dari struktur web 1. Satunya seperti apa, ada beberapa gerakan gitu kan. Terus habis kelima, dari bidik kelima nih, dari 5, dia akan membuat ABC correction, dimana kita juga bisa bidik ketika kita sudah tahu nih ini sebuah counting web, suatu pergerakan impulsif, yang keduanya korektif atau koreksi. Nah, ledakan harga ketiga ini impulsif. Nah, terus dari 3 ke 4-nya ini dia udah nggak mampu atau menyamai atau mendekati dari counting web 1. Ini kan udah indikasi, wah ini sepertinya sebuah counting web. Nah, terus ditambah lagi kelima ini, kelimanya juga impulsif dan itu berhasil. Nah, disinilah kita udah bisa mengidentifikasi bahwa ini counting webnya valid. Nah, saat di 5 ini kita baru bisa membidik ABC correction, karena setelah web 5 itu kan ada pergerakan yang sangat signifikan. Seandainya trennya kuat naik, terus ABC correctionnya ini turunnya bakal lebih dalam, seperti yang kemarin kita lihat sendiri di gold. Jadi kita bisa bidik di ABC korektifnya. Kalau untuk di 2, di 3, seandainya kita nggak berani atau tidak bisa memutuskan apa ini sebuah counting web, wah kurang pede ya, kita bidik ABC-nya. Tunggu sampai benar-benar 5-nya ini selesai. Lanjut, Elliott Web dan ada namanya Dow Theory ya. Nah, tak jelaskan Dow Theory. Jadi Elliott Web tentang sama Dow Theory ini satu kesatuan ya. Dow Theory itu ada 3 ya. Market berjalan dengan 3 movement atau 3 gerakan. Yang pertama primary, yang kedua secondary, dan yang terakhir itu minor trend. Nah, ini aku udah bahas di materi kedua, pola trend. Ada primary, secondary, dan minor trend. Nah, ini dalam kesatuan. Jadi dari materi 1, materi 2 sama materi selanjutnya nanti bakal ketemu. Kenapa sih aku bikin primary secondary? Karena nanti larinya ke sini. Nah, primary adalah tren utama bergerak pada saat market bullish maupun bearish. Kalau secondary-nya adalah reaksi balik
dari sebuah tren sebelumnya atau retrace harga sebelumnya sebelum melakukan kenaikan. Jadi kalau misalnya ada primary, selalu pasti ada secondary. Nah, setelah ada secondary, berarti akan ada primary lagi. Seperti itu teorinya. Dan minor trend. Minor trend ini pergerakan harga yang skala kecil yang berada di dalam market bearish ataupun bullish. Kemarin kita udah belajar juga kan situ kan. Apa sih minor trend? Minor itu trend itu ya pergerakan dari struktur utama primary. Dari primary itu kan struktur utamanya bergerak lurus. Nah, di dalam struktur utama itu ada tren-tren kecil. Nah, itu disebutnya minor trend. Lanjut ke step selanjutnya. Elliott Wave rules ya. Jadi Elliott Wave ini ada rulesnya, di mana rulesnya ini tidak boleh dilanggar satupun, karena kalau dilanggar gagal. Oke, wave 1. Wave 1 itu harus terdapat 5 gerakan minor. Dan wave 1 biasanya lebih besar dalam harga dan waktu daripada ayunan korektif sebelumnya. Jatuhnya impulsif ya. Jadi wave 1 itu impulsif. Kita bahas wave 1 dulu. Harus terdapat 5 gerakan minor kan. Kita masuk ke sini. Nah, jadi ini kan dari yang pertama itu dia harus ada 5 minor, ada 5 gerakan ya. 5 gerakan minor. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika ada 5 minor bergerak, ini diidentifikasikan dengan calon wave 1. Nah, tapi kita tunggu lagi, apakah ini pergerakannya impulsif? Apakah pergerakannya ini lebih dari lebar atau lebih tinggi dari korektif sebelumnya? Korektif sebelumnya itu apa? Ini yang disebut korektif sebelumnya. Ini ada down, ini korektif, dia down, dia korektif lagi kan? Dia down lagi. Nah, pergerakan up-nya ini impulsif, di mana korektifnya ini keambil. Korektifnya ini diambil atau pergerakannya lebih besar atau lebih tinggi. Nah, ini identifikasi wave 1. Bentar. Right. Elliott Wave. Nah, ini diidentifikasikan dengan wave 1 karena ada 5 gerakan minor dan impulsif ya. Pergerakannya impulsif. Di sini kita bisa identifikasikan bahwa ini adalah 1. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang, wah ini sepertinya 1, lihat lagi minornya. Apakah minornya ada 5? Jika minornya bukan 5 atau hanya cuma 3 gerakan, 1, 2, 3 gitu kan minornya, itu bukannya wave 1, melainkan ABC correction, hanya ABC. Dan biasanya pergerakannya tuh nggak impulsif. Nah, jadi identifikasi wave 1 adalah pergerakan yang impulsif dan ada 5 gerakan minor. Ini tak tandai, tak kasih beda ya. Kasih warna putih, titik-titik bisa nggak? Around visibility. Titik-titik. Oke. Nah, ini pergerakan minornya. Ini wave 1. Harus terdapat 5 gerakan minor dan wave 1 biasanya lebih besar dalam segala harga dan waktu daripada ayunan korektif sebelumnya. Ini udah cukup ya. Nah, lanjut ke wave 2. Wave 2 ini tidak boleh retrace melampaui wave 1 saat market bullish maupun bearish. Apa nih yang dimaksud dengan tidak boleh retrace atau melampaui wave 1, bullish atau bearish? Jadi, saat pergerakan harga naik ini, harga naik 1 mau ke 2, nah, 2-nya ini dia tidak boleh membreakout atau melebihi dari titik awal wave 1. Dia tidak boleh retrace. Seandainya nanti di sini ada 5 gerakan, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini kita tandai sebagai 1 ya. Nah, tapi turunnya ini, korektifnya ini, dia ngelebihi ini. Nah, ini gagal. Ini bukan counting wave. Berarti teman-teman lihat lagi minornya. Apakah benar 3 gerakan? Apakah benar itu 5 untuk mengidentifikasi 1? Seperti itu. Jadi wave 2 itu turunnya nggak boleh
melebihi atau titik awal dari konfirmasi 5 gerakan minor web 1. Ini nggak boleh dilebihi. Kalau misalnya dilebihi atau sejajar, gagal. Web 3. Web 3 itu boleh menjadi yang tidak boleh, sorry. Web 3 tidak boleh menjadi yang terpendek dari semua keseluruhan web. Nah, ini poin paling penting nih di web 3 ini. Dia itu selalu menjadi yang terpanjang. Ibaratnya dia udah dapat satu kedua. Nah, dari dua ketiganya ini pergerakannya bukan ABCD. Kalau ABCD kan sejajar kan, AB sama dengan CD kan, itu kan sejajar kan. Pergerakan 1 2-nya. Kalau web 3 itu enggak, dia impulsif. Pergerakannya tinggi. Biasanya tuh melebihi 2618. Cara ngitungnya gimana? Ngaturnya kok bisa melebihi 2618. Jadi kita pakai Fibonacci. Ketika kita sudah melihat sebuah counting web seperti ini, kita tarik untuk mengidentifikasi apakah ini menjadi web 3. Karena kita sudah melakukan 5 gerakan minor. Nah, ini kita lihat. Oh, ternyata dia sampai 2618. Berarti impulsif kan? Nah, sedangkan kenaikan ini dari sini itu nggak sampai 2618, mungkin hanya sampai 100 atau 1618. Nah, ini kita identifikasikan. Inilah ledakannya. Ledakannya dari web 3. Dan kita bisa sebenarnya kalau teman-teman PD, kita bisa bidik web 2 ini untuk menjadi ketiga. Kita bisa bidik karena kita sudah tahu atau rules bakunya, di mana di sini ada 5 pergerakan minor dan ini impulsif. Nah, kita bisa bidik dari 2 ke 3-nya. Nah, sama untuk pergerakan 2 ke 3, dia tuh 5 gerakan minor. 1 2 3 4 5. 5 pergerakan minor. Nah, kalau yang 2-nya ini 1 ke 2 itu 2 gerakan minor. 1 2 3. Sorry, 3 gerakan minor bukan 2. 3 gerakan minor. Jadi 1 itu 5 gerakan, 1 ke 2 itu 3 gerakan. Nah, yang ini yang 2 ke 3 itu 5 gerakan. Nah, ini disebutnya primary, secondary, primary. Hanya saja primary dan secondary-nya, pola trennya itu tidak sama, tidak sejajar antara dari A ke B sama C ke D, itu beda, dia lebih panjang. Nah, ini disebutnya impulsif. Ini korektif. Dari keseluruhan harga, web 3 itu jadi yang terpanjang gitu ya. Yang terpanjang atau harus yang terlebar dari segala range harga maupun pola strukturnya. Jadi web 3 itu. Terus lanjut ke web 4. Nah, web 4 ini tidak boleh overlap. Dan retrace mencapai web 1 atau 2. Dan web 4 ini biasanya terjadi kompleks korektif di mana terjadinya ABCD, IBCDE, bukan ABC correction. Kalau ABC correction kan 3 gerakan ya. 3 gerakan ABC correction seperti ini. 1 2 3. A, B, C. Ini ABC correction. Nah, biasanya kalau yang di 4 ini, kalau kita menemukannya di time frame besar seperti H1, jarang sekali ABC correction. Tapi dia itu membuat sebuah chart pattern si web 4-nya. Tapi kalau misalnya kita nemuin di time frame 5, dia tidak membuat complex correction atau ABCDE atau ABCDE kan. Tetap valid itu sebagai counting web. Jadi bedanya kalau di time frame kecil, misalnya hanya ada ABC, bukannya chart pattern gitu ya, nggak apa-apa, itu tetap masuk, tapi hanya untuk time frame kecil. Tapi kalau time frame besar, biasanya itu selalu membuat sebuah chart pattern. Terus web 4 itu kan dia itu 3 ke 4 nih ya, dia tuh nggak boleh overlap melebihi dari web 1 dan web 2. Yang dimaksud overlap ketika penurunannya ini dari 3 menuju 4 gitu ya, dia tuh nggak boleh
ngebreak atau mendekati dari web 1. Yang pertama itu web 1 dulu ya. Ini batas web 1. Ini batas web 1. Nah, dia ini nggak boleh nih 3/4-nya nyentuh dari batas web 1, nggak boleh. Kalau nyentuh gagal, itu bukan counting web. Nah, terus jangan kan web 1 ya, di keduanya aja dia nggak boleh. Jadi cukup 1 aja dia udah gagal sebagai counting 3/4-nya. Yang ada kita udah mengidentifikasi nih, tapi teman-teman nggak tahu rulesnya. Ternyata si 1 ini keambil. Nih ya, si 1 ini saat dia turun keambil. Nih, keambil. Walaupun nanti berbalik seperti ini ya. Nah, teman-teman ambil nih. Wah, ini sepertinya 4 bakalan jadi nih. Karena 1, 2, dan 3 itu udah kebentuk. Nah, yang ada teman-teman buy. Ngebuy. Nah, disinilah teman-teman di gocek sama market. Karena validasinya web 1-nya kena, yang ada teman-teman buy, market malah turun ke bawah. Malah drop seperti itu. Makanya semua rules yang ada dari 1 sampai 3 sampai 4 itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Karena kalau dilanggar, yang ada seperti ini, kita udah mengidentifikasikan bahwa ini sebuah counting web, terus kita ambil 3, 4 ke 5-nya gitu ya, 4 ke 5-nya. Nggak tahu-taunya malah digocek. Nah, itu dia yang hati-hati. Seringan kayak gitu, udah mengidentifikasi, apalagi orang-orang yang nggak tahu, itu udah main hitung-hitung aja, 1, 2, 3, 4, 5, sikat. Ya nggak taunya dia malah ketipu. Ya aku juga awal-awal pasti sama, sering kena gocek seperti itu. Sering kena gocek, karena salah menentukan 3/4-nya. Dan aku kurang detail. Seandainya misalnya 3/4-nya ini, kalau misalnya kita pakai candle, teman-teman lihat lagi di pakai line chart. Line chart ini kan ada pilihan line chart kan, atau di MetaTrader juga ada line chart. Teman-teman fokus ke line chartnya. Apakah line chartnya itu mengenai web 1? Kalau misalnya di line chartnya nggak kena, tapi di di candle nggak di candle kena gitu ya, ngebreak gitu ya, entah itu shadow atau apa, nggak apa-apa, itu masih valid. Karena intinya itu line chartnya itu nggak boleh benar-benar di break. Kalau hanya candlenya aja, itu bisa hanya swap liquidity disebutnya kalau SMC. Kayak gitu. Terus dia chart pattern. Nah, terus untuk kelimanya, web 4, oke, kita kasih lihat gambar dulu ya, tentang struktur dari time frame besarnya. Misalnya teman-teman nemuin countingnya itu di H1, pasti akan yang terjadi seperti ini di web 4-nya. Web 4-nya itu bukan ABC correction, bukannya A, B, C, bukan. Tapi dia membuat sebuah chart pattern. Nah, ini ada beberapa chart pattern aku udah pilih ya kan. Corrective web horizontal triangle disebutnya. Nah, ini ada beberapa chart pattern. Teman-teman nggak usah misalnya terlalu ribet mahamin nama-nama chart pattern. Ya cukup pahami polanya aja, nggak usah namanya. Cukup pahami polanya. Ini kan ada ascending ya kan, ascending triangle, terus descending, terus symmetrical triangle, terus reverse symmetrical triangle atau broadening wave. Ini. Nah, biasanya kalau di temper-temper yang besar seperti ketemunya di H1, ini yang keluar. Kalau udah melihat sebuah complex correction seperti ini kan bukan ABC aja ya, tapi ini A, B, C, D, E ya kan, jadi atau A, B, C, D nggak sampai E, jadi nggak masalah. Dan biasanya ya kalau di temper yang besar ini, makanya antara Elliott wave sama chart pattern dia juga nggak bisa dipisahin, satu kesatuan. Pokoknya kalau kita melihat identifikasi nih, tiganya itu udah meledak harganya, udah melampaui pergerakan dari 1 terus sama sebelum-sebelumnya. Nah, ini 3 ini intinya pola 3-nya ini meledak harganya, entah itu turun lebih dalam atau naik lebih tinggi, intinya meledak harganya, meledak jauh lebih tinggi gitu kan, atau turun lebih dalam. Nah, terus setelah kita identifikasi 3 itu dan ternyata dia membuat complex correction,
pola seperti chart pattern seperti ini, udah itu valid identifikasi web 4 bahwa di time frame H1 atau H4 ditemukan itu counting web valid. Lanjut ke 5 ya. Nah 5 web 5 jarak price web 5 di minimal 100% golden ratio Fibonacci atau 1618 golden ratio Fibo, dan bisa lebih jauh seperti yang kemarin itu lebih jauh dan lebih dari 100 ya. 1618 akurasi juga itu lebih. Jadi web 5 ini boleh lebih dari 100 tapi nggak boleh kurang. 100-nya gimana sih hitungnya? Oke. Jadi gini nentuinnya. Kita udah dapat nih 3 keempatnya ya. Keempatnya ke terus ini diambil atau di breakout. Nah, kita pakai Fibo. Fibo retracement bisa, Fibo extension bisa. Tarik dari sini. Dari sini ke low. Kita penarikannya. Nah, lihat. Ini level statusnya ya. Nah, 4 ke 5 ini boleh sampai sini aja. Boleh sampai sini. Ini udah sah. Sejajar sama 3. Dia udah sah. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia nggak sejajar, terus drop, ini countingnya gagal, counting webnya gagal. Dan biasanya kalau di sini gagal, ada sesuatu yang kurang kita teliti, entahkah dari minor sininya, ada 5 gerakan tapi nggak impulsif, dan kita udah mengidentifikasikan satu, bisa seperti itu. Atau bisa juga ininya hanya 3 gerakan, hanya ABC correction. Tapi kita udah bikin satu di sini. Nah, itu dilemanya. Nah, makanya si web 5 ini misalnya kita ragu untuk ngambil 4 ke 5-nya lebih tinggi gitu ya. Kita cukup taking profit di area resisten. Ketika kita udah membidik buy di dalam counting web 3 ke 4, 4 ke 5-nya, teman-teman udah buy misalnya di sini, stop loss di sini. Terus TP-nya di sini aja. Ini rasional TP yang aku bilang, rasional TP. Cukup di sini aja. Kalau misalnya ragu gitu ya, gagal, dia bakalan gagal jadi. Atau bisa lihat di area sininya. Ada nggak SD atau supply demand atau order block yang bisa bikin harga ini reject? Kalau misalnya nggak ada, ya ini pasti bakalan up terus ke atas. Nah, karena supply dan demand itu jarang sekali terbuat ketika sebuah counting web itu terjadi. Dia hanya membuat resisten, bukan supply demand. Karena konsep supply demand kita paham kan, kemarin kan kita udah pelajarin. Supply demand itu misalnya ada rally, base rally, ya kan? Ada yang namanya rally, base drop. Ini supply demand kan? Nah, seperti ini. Ini area supply demand. Nah, kalau misalnya counting web, dia nggak akan membuat seperti ini. Nggak akan membuat SD, tapi dia membuat sebuah resisten atau support ketika trennya turun. Yang ada dia akan membuat seperti ini. Dia akan membuat zona resisten, bukannya demand. Nah, itu identifikasi awal juga. Nah, 5 itu kan boleh 2618 kan? Boleh. Dia boleh lebih tinggi, boleh. Lebih dari 2618 nggak apa-apa. Ketika kita udah tahu nyari ternyata dia tembus nih sampai tiganya di breakout, terus lanjut ke 1618. Ternyata 1618 kita tahu ya, 1618 golden ratio Fibonacci itulah area retrace atau area pemantulan. Kita udah tarik Fibonacci nih. Identifikasi 5. Wah, 5 kelar di sini. Karena ini golden ratio 1618. Nah, tapi ternyata dia malah bablas. Ketika dia bablas, web 5 itu masih continue. Teman-teman nggak boleh cari sell sampai web 5 itu selesai. Nggak boleh cari sell. Seperti itu. Lebih aman itu kita tunggu apakah web 5 itu selesai. Terus pakai Fibo lagi.
Apakah selesainya di zona 2618 atau lebih? Ketika melebihi zona 2618, boleh identifikasi bahwa itu WF5-nya selesai. Karena akhir dari WF5 maksimalnya adalah area 2618. Ini maksimal dari WF5. Maksimal kenaikannya 2618. Bisa lebih? Bisa. Tapi maksimal dia di sini. Keseringan terjadi itu di zona 2618. Nah, saat udah di sini berada di 5 gitu ya. Tahan. Kita boleh bidik retracement atau cari correction gitu ya. Kita anggap oh ini 2618 ini area sell. Boleh. Tapi sell yang tepat itu ketika price turun, harga turun dan naik, dia membuat A terus membuat B. Nah, sebenarnya disinilah poin penting kita. Poin penting kita buat membidik sell untuk akhir dari WF5. Kita bidiknya di B. B to C. B to C. Nah, ada syarat juga kapan tren itu berakhir. Bentar. Kapan counting wave itu berakhir trennya? Jadi Elliott wave ini berakhir, dia ada poin validasi. Yang pertama adalah batas dari wave 4. Ini. Nah, ini bisa kita tandai. Kita garis seperti ini, langsung kita note. Ini adalah area validasi wave 4. Nah, validasi ini poin penting. Poin penting dari structure wave ini. Poin penting. Kenapa poin penting? Karena wave 4 ini tidak boleh di breakout. Tidak boleh di breakout. Di breakout gitu, dia tidak boleh. Kalau misal di breakout, price akan turun lebih dalam. Tapi jika tidak di breakout, counting baru dimulai. W4 tidak di breakout. W4 tidak di breakout, dia akan bikin counting baru lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Akan ada 5 gerakan lagi. Di sini kita identifikasikan satu lagi. Dia turun ke sini, ini kita identifikasikan satu lagi. Di sini ya, ini satu. Kalau validasi ini tidak di breakout. Jadi teman-teman paham dong, harusnya dari teori ini kita tahu, oh berarti dia membuat tren baru lagi. Misal dia buat counting wave lagi. Dia misalnya membuat counting wave lagi. Habis dari 5 ke AB ke C ya kan, dia buat lagi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah kayak gini, ini pola tren yang yang baku, di mana kita bisa ambil garis besarnya. Ini counting wave. Ini counting wave. Jadi di dalam wave ini akan ada wave lagi. Dalam keseluruhan harga dari sini ke sini ini A. Dari sini ke sini ini B. Sorry, A B C D. A B C D. Sorry. Salah. Kalau tren besar salah. A B berarti ini B. Ini B, ini C, ini D. Nah, di sini A ya. Di sini A. Nah, ini kan tren. Ini kan pola tren. 1, 2, 3. Skala besar. Misalnya teman-teman nemuin ini di time frame 15. Ternyata validasi wave 4 ini nggak di breakout. Terus dia membuat tren baru lagi. Nah, kita tinggal tunggu lagi tren itu selesai. Jadi dalam keseluruhan harga atau keseluruhan pergerakan, ini baru sebuah pola tren dalam skala besarnya. Misal di time frame 1, oh ternyata
ini pola daily-nya loh, pola daily-nya. Berarti kan dari situ kan kita kan bisa bisa pandangan kita tuh lebih lebih besar lagi ketika kita memahami atau mempelajari web structure ini. Jadi pentingnya web structure ini ya seperti itu. Kita bisa melihat harga itu lebih besar lagi sampai mana. Ini satu, sorry, satu, dua, tiga, ini empat, ini lima. Nah, nolnya ini sini ya, nol atau X. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, makanya ini poin penting ABC. Jadi kita bisa bidik di B to C ketika sudah terjadi counting web. Overlap ini udah. Oke, ini terakhir ya. Terakhir kita udah bahas dan ini ada Elliott web teorinya. Strukturnya seperti ini. ABC-nya. Ini C-nya di C dalam skala besarnya ya. Atau di empatnya ini kan A, B, C. Nah, ini korektifnya. Ini bisa kita gunakan nih di time frame 5 menit, 15 menit, ini boleh, sus oke. Nggak masalah. Kalau misalnya 3 ke 4-nya itu ABC, nggak masalah. Itu tetap valid. Nanti poinnya ya di poin 4 ini. Apakah poin 4 ini di breakout? Karena 4 ini nggak boleh di breakout. Kalau di breakout, ya udah, tren ini selesai. ABC correction ini akan bekerja lagi. Nah, kita tinggal lihat lagi. Ini kan kita udah sebut sebagai ABC ya, ABC correction ya. Ternyata di sini buat 5 gerakan lagi. Ya, ini satu lagi. Ini satu, ini dua, duanya 2 gerakan, 3 gerakan. Nah, ini BKC-nya 5 gerakan. Nah, ini lanjut terus. Terus berlanjut seperti itu. Kalau misal dari 5 ternyata dia membuat ABC, ikutin terus. Berarti setelah 5 itu selalu ada korektif. Jadi korektifnya berlanjut. Dia membuat ABC terus. Jadi selagi belum ada 5 gerakan minor, kita belum melihat primary, secondary. Teori primary dan secondary. Jadi kalau misalnya cuma 3 gerakan gitu kan, 3 gerakan, yaitu hanya ABCD saja. Tapi beda lagi kalau misalnya 5 gerakan. Udah ada 5 gerakan, tinggal kita tarik benangnya. Udah kelihatan. Oh, impulsif. Ternyata di sini juga ada korektif yang nggak diambil atau rendah. Ini ABC. Tapi biasanya ya, kalau di time frame besar itu, kalau kita nemuin di H1 itu ABC-nya selalu empatnya itu diambil atau di breakout. Selalu seperti itu kalau di time frame besar ya. Tapi kalau time frame kecil itu penuh manipulasi. Kita pakai time frame 5 atau 15 itu manipulasi, sering terjadi. Tapi kalau misalnya kita gunakan time frame besar, H1 atau H4, nah itulah tren utamanya. Jadi nggak usah melihat daily nggak usah, cukup di H4 kita udah tahu. Jadi kalau misalnya dia ngebreak web 4 ini, ya berarti tren ini sudah berakhir. Lanjut tren baru, tren penurunan. Kalau di SMC berarti ini dia udah change of character kalau SMC. Ya tinggal cari, oh ini selesai, ini selesai. Jadi gitu teorinya. Teori dari Elliott Web. Ada yang mau ditanyain dari sini sebelum kita ke live chart? Boleh open mic? Ada Kak, aku ada 3 pertanyaan Kak. Oh iya, boleh. Kayaknya pertanyaannya udah catat. Pertanyaan pertama, idealnya tuh dilihat time frame mana pada saat kita menentukan
impulsive wave sama corrective wave. Time frame yang ideal tuh di time frame mana, terus, bagaimana caranya penggunaan Fibonacci pada saat tren lagi impulsif dan pada saat tren lagi korektif, gitu, Kak. Oke. Yang pertama bagaimana kita identifikasi ya atau di time frame berapa ya? Mhm. Oke, misalnya kita menganalisa di time frame 5, kita cukup fokus ke time frame 5. Fokus ke time frame 5. Nggak bisa kita pindahin, wah misalnya ini 5 gerakan nih, tapi di time frame 5. Tapi kamu ngintip time frame 15. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi dia hanya kesatuan time frame. Kalau misalnya kita nemuinnya di time frame 5, ya di time frame 5 itu akan beraksinya. Gitu. Oh, gitu. Jadi kalau Heeh. kita mau mau apa, mau nyari itu cuman satu time frame doang? Satu time frame, ya cukup satu time frame untuk siklus dari pergerakan harganya, counting wave-nya ini. Satu time frame, dia nggak boleh pindah-pindah time frame, nggak boleh. Karena nanti beda lagi minornya. Minornya kamu ngitung lagi, kamu ngitung di M5 minornya ada Iya, 5. Ternyata di iya, M15 beda-beda. minornya cuma 2. Nah, kamu makanya rules-nya ini tahu dulu. Oke, kita udah nemuin 5 gerakan di time frame 5. Apakah di time frame 1 keduanya ini ada 3 gerakan? Ya kan? Nah, terus lihat lagi, apakah dari eh, pergerakan ketiga ini pasti kita ragu. Kita udah ngeliat 5, di sini ada 2 gerakan, kita pasti ragu nih. Ah, jangan-jangan ini gagal counting wave-nya. Validasinya adalah wave 1, 3 ke 4-nya ini. Ini validasi wave 1. Nah, kita bidiklah di 4-nya. Kita bisa bidik di 4. Kalau misalnya kita ragu dari 2 untuk on the way ketiga gitu ya. Kita ragu. Kita bisa bidik di 4. Validasinya di mana? Titik pergerakan 3 ini dia nggak boleh overlap atau turun mendekati atau melebihi dari 1. Di situ Kak kuncinya. Jadi kamu fokus ke Elliott rule-nya. Jadi ininya benar-benar dipelajari. Sebenarnya nggak usah dipelajari sih, maksudnya dipelajari cukup dimengerti aja. Nggak boleh dia kalau misalnya menghafal mungkin susah gitu ya. Tapi kamu ngerti aja rules-nya. Oh kalau wave 1 itu 5 gerakan minor. Nah, terus pergerakannya impulsif. Impulsif kan kelihatan kan, yang dimaksud impulsif itu yang tadi aku bilang. Ada 5 gerakan 5 minor, ayunan. 5 ayunan minor yang membreakout sebuah area. Kan kalau misal di SMC kan kita pelajari kan, area yang valid ketika diambil sama sesuatu yang valid, berarti kenaikan itu valid. Kenaikan itu valid, impulsif kenaikannya. Kita kurang pede nih, satunya impulsif, apakah tiganya impulsif? Kalau misalnya kita udah pede, wah ternyata tiganya juga impulsif. Ditambah lagi saat dia naik atau retrace, ya kan, misalnya dia naik nih 4 ke 5-nya udah membreak 3, ya kita kan bisa bidik EBC-nya. EBC correction-nya kita bisa bidik. Kalau misalnya kita ragu gitu ya, kalau kita ragu kita bidik kayak kemarin, kita selalu nyari 5, 5-nya selesai, 5-nya kapan selesai, 5-nya kapan selesai. Nah, ternyata 5-nya terus naik, ya kita bidik EBC-nya. Kita bidik A, dari A kita udah dapat validasi kan, kita tahu ya pola market itu. Jadi cukup minor. Kalau ketika minornya di break, berarti itu akan menjadi valid high dan valid low. Contohnya gitu. Nanti kita belajar juga. Itu. Nah, kalau untuk nentuin time apa namanya? Ngatur dari pibonya, pibo itu kan bisa ditarik ketika kita menemukan sebuah high valid dan low valid. Kalau tidak ada high valid dan tidak ada low valid, kita nggak bisa tarik itu Fibonacci retracement atau extension. Misalnya lagi nih, turun, naik sampai sini. Nah, ini pergerakan minor ini dari turun gini ya, dari turun gini, minornya kan diambil kan? Minor diambil berarti kita kan sudah dapat low valid. Ada low valid. Nah, terus kita bisa tarik apa namanya Fibo, kita tentuin dulu apakah ini high valid. Nah, high valid ini dia naik, dia harus ada minor lagi. Kalau misalnya ada minor yang diambil, dem, gitu ya, keambil. Nah, ini jadi high valid.
ini high pilot, barulah kita bisa menggunakan pibo. Kita baru bisa tarik pibo. Mana pibonya? Kita baru bisa tarik pibo seperti ini, Kak. Jelas nggak? Kita buatkan yang bagus. Jadi ini kita udah identifikasi high pilot sama low pilot ya. High pilot sama low pilot. Jadi nariknya gini, dari high ke low untuk tren kenaikan. Nah, kemarin kan kita belajar apa namanya, SNR ya. SNR itu kan ada 3 kan, ada klasik, harmonik, dinamik. Nah, ini ada golden ratio-nya. Ya sini lah. Caranya gitu, menentukan TP ya, TP dari Vibo ini, dari misalnya dari 2 ke ketiganya, TP wajibnya ini 1, level 100. Ini TP wajib. Nah, kita boleh nahan sampai TP 1668. Nah, ternyata masih berlanjut nih kenaikannya. Maksimal 2618 untuk mengidentifikasi web 3 atau impulsif sama enggak impulsifnya. Seperti itu. Ada lagi? Oh, gitu ya, Kak. Berarti kalau untuk korektif wave itu, kalau untuk penggunaan Fibonya gimana ya, Kak ya? Apa melakukan penggunaan Fibonacci-nya harus retracement atau yang expansion? Sebenarnya kita identifikasi dulu nih trennya bullish or bearish. Ya kan kalau misalnya kita udah tentuin, kita baru bisa pakai Fibo retracement. Misalnya kita udah nentuin nih trennya, tahu ternyata trennya bullish, identifikasi awalnya dia membreak sebuah structure high valid. Di break gitu ya, sama minor. Di breakout. Nah, baru kita bisa tarik Fibonya. Nentuinnya, tarik Fibonya. Tuh. Kita ke live chat aja ya. Kita ke live chat biar durasi videonya nggak terlalu lama. Jadi belajarnya juga nggak pusing-pusing banget. Oke, ini time frame 5. Kita identifikasi dulu yang terakhirnya. Ini terakhir ya. Ini terakhir. Sorry, kita pakai ini aja. Line. Ini batas terakhir. Batas terakhir ini di breakout. Di breakout. Ya kan? Ini area yang valid kalau untuk SMC. Dia di breakout. Nah, identifikasi inilah di sinilah. Ada nggak di sini 5 gerakan? Ada nggak 5 gerakan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1. Identifikasi 1 karena sudah ada 5 gerakan. Nah, ini 2. Mana dia? Head and shoulders, Elliott Wave. Nah, ini 1 ya, identifikasi 1 ya, karena dia ada 5 minor nih. 1. Bentar. Ini BOS-nya ya. Berarti kita cari pullback terakhirnya. Oke, pullback terakhirnya ini. Ini naik ini. Ini yang ini. Bukan yang atas ya. Nih. Karena nggak ada yang tertinggi lagi, ini yang tertinggi. Ini pullback terakhir. Atau ini minoran terakhir gitu ya. Dari struktur penurunan. Dari penurunan ini. 1, 2, 3. Ini high-nya nggak diambil, berarti masih lanjut. 4. Ini. Jadi ini identifikasi awalnya. Dan ini ada 5 gerakan minor. Nah, sini. Nah, terus ini 2. Titik X dari pergerakan minor atau titik kosongnya dari
satu gitu ya, satu kedua ini nggak di breakout, ini titik X nya atau titik kosongnya, ini titik kosong, nggak di breakout. Udah ada 5 gerakan, oke, nggak di breakout, ini 2. Untuk memvalidkannya lagi, kita nggak pede nih, nggak ada ini nih, kita pakai Fibo karena ini kan sudah jadi low valid dan high valid, kita bisa tarik sini ya. Entry zone kita masuk entry zone. Kalau entry zone dari Fibonacci ini masuk zona entry, masuk zona harmonic SNR yang kemarin dipelajari. Teman-teman lihat, ini kita udah identifikasi. Terus apakah ini ada 2 gerakan atau 3 gerakan atau 4 gerakan atau 5 gerakan? 1 high-nya nggak mampu diambil, berarti masih 1 gini ya. High ini nggak diambil, berarti masih 1 gerakan. Dia turun sampai sini, kita jump. Nah, ini ada high, ini ada high ini diambil, jadi dari sini ke sini lanjut ke bawah. 1, 2, 3, berarti ini kan ABC correctionnya, ini ABC nya, ini A, ini B, ini C, ini minornya ya, itu minornya, minor ABC nya. Ini 5 gerakan, kita tambahin lagi, ini 5 gerakan minor, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama ini sejajar ya, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 minor, break, udah 1. Kalau misalnya pakai ABC lagi bisa di sini A, B, C, malah banyak lagi kan, makanya kita ngambil dari minor ini aja yang terbentuk, jadi ininya kita ngambil, kita fokus di M5, gerakan M5 nya, gerakan struktur M5 nya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini hapus, takutnya keliru. Oke, ini ABC nya, kasih warna yang beda deh, kuning. Oke, yang ininya web satunya itu kita tebelin, terus kasih warna beda. Oke, 1, ini 2. Nah, ini kan yang terjadi kemarin kan ledakannya tinggi banget, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gerakan. Berarti ini 3. 3-nya selesai di situ. 3 selesai di situ, di time frame 3 menit, ternyata dia membuat triangle. Dia membuat struktur ini. Tapi pakainya gini ya, rising atau topping, expanding atau rising, kan? Bukannya gini deh. Begini juga bisa sih. Ini identifikasi bisa. Cuman polanya ini pola pakai validasi time frame tinggi. Ini 3-nya. Sebuah pattern. Nah, terus ini validasi
web 1. Kita kasih sini ya. Ini batas web 1. Oh, kok panjang banget. Deh, kok panjang, bentar. Ada yang salah nih. Oh ini hanya. Ini validasi web 1. Jadi 3 atau 4 nggak boleh kemari ya. Ini udah mencukupi. Nah, ini 4. Di sini 4. Nah, dari sini bisa nih kita untuk cari 5 pakai Pibo. Pibo yang digunakan untuk Elliott Web lebih enak pakai ini Pibo Trend Base. Ya. Satu enam satu delapan, bentar tak besar biar nggak kecet. Warnanya satu layer aja. Oke, ininya tak kasih titik high sini ya. Ini juga bisa. Ini yang tertingginya. Kita tarik sampai low. Low-nya ini kan. Loh, dari 4 ke 5-nya, 4 ke 5-nya cukup sampai sini aja. 100 dia udah jadi valid web 5 nih. Cukup sampai level 1 sini aja. Dia udah jadi valid web 5 sebenarnya. Ini. Cukup sini dia udah valid web 5. Itu yang ngebreak. Tapi kalau misalnya di bawah sini ternyata dia drop, gagal. Counting webnya gagal. Counting webnya gagal. Berarti kita lihat lagi di belakangnya itu, di bawahnya itu dari X ke 1 terus 2 ke 3 itu kita hitung lagi minornya. Dari sini dari 4 ke 5-nya lihat 2618 maksimal dari kenaikan atau berakhirnya sebuah web 5. Clear ya. Ini counting web yang valid. Clear. Terus ini validasi web 4. Ini yang kemarin tak tandai, area ini nggak boleh di breakout. Di bawah. Ini di time frame 5. Ini. Validasi web 4 atau web 4. Nah, ini validasi web 4 yang nggak boleh di break. Nah, sekarang 5-nya kan kita udah ketemu nih. 5 udah ketemu, Mas Suban udah bidik nih, dia anteng dia. Kemarin tuh dia anteng. 5 kena. Soalnya dia doang yang ngehotelnya tuh apa ya? Konsisten. Di bener-bener di hold sampai bener-bener sampai web 4. Terserah mau web 4 mau dijebol ya alhamdulillah ya kan. Ternyata di web 4 ini ada reaksi, ada reject ya kan, ada rejection. Nah, disinilah terakhir web 5 ini ya. Terakhir web 5 berarti ini kita hapus dulu biar nggak mengecohkan analisanya. Ini juga kita hapus. Kita pakai pen besar. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya ini boom, meledak. Boom. Kita bisa bidik 3-nya. ABC correction ya. Kita hitung minornya lagi. Oh, ini batas minor ya. Ini udah kelihatan. Ini batas minor. Ini minor. Pergerakan minornya diambil ya. Minor diambil. Berarti udah dapat high valid. Ini high valid. Itu high valid. Terus turun. Trend. Kan? Sebenarnya dari sini aja udah ngehold nahan udah tahu nih karena ini high valid ya kan, high valid dia drop kita udah bisa sell kemarin, kita udah bidik sell. Nah, udah ketahuan gini kan, berarti ini kita identifikasikan ABC-nya. Mana ABC? Nah, ini A,
ini B, ini C. Benar-benar ada di validasi web 4 C-nya. Inilah kita bidik. Kemarin kan kita belajar support resisten, supply dan demand, ya kan? Ini kan ada. Jadinya dikombinasikan. Kenapa aku kasih materi yang keluar yang itu duluan, ini terakhir? Ya karena nih buat teman-teman cari konfirmasi, mengenali konfirmasi. Ini valid P, ditompang ya kan, sama ada area SD, supply dan demand. Lihat, dia drop sampai ke poin C. Validasi 4 ini belum kesentuh maupun wick atau candle. Nah, sekarang untuk gold ini sendiri ya kan, kita tetap acuan kita validasi web 4 dan web 1 ini nanti. Ketika web 4 ini di breakout, ketika web 4 ini di breakout, ada tahanan harga web 1. Ternyata sampai web 1 breakout juga. Nah, dari sini baru ada indikasi naik. Udah, jangan cari buy. Ini counting baru. Kita fokus cari sell. Cari di mana? Pakai ilmu primary, secondary atau pola trend. Pakai harmonic SNR. Gunain harmonic SNR. Carilah areanya. Oke, berarti misal dia pullback langsung break gitu ya. Seandainya skenario-nya dia langsung breakout 4. Terus area sini dia di break nih, di break gitu kan. Ya udah teman-teman hirauin cari buy. Karena validasinya udah di breakout. Cari area sell. Sini boleh kan? Stop loss sini. Taking profit ya dia membuat structure baru lagi. Structure baru lagi. Gitu. Ini skenarionya gitu ya. Bukan ini buat acuan besok, bukan. Besok kita lihat lagi structure gimana setelah close candlenya, apakah ada gap atau kalau gapnya nge-breakout gitu kan. Intinya nih validasi structure WP seperti ini. Jadi pembahasan materi sekarang ini sudah berapa jam recordingnya? Oh, hampir 1 jam. Oke, recordingnya tak stop. Untuk edukasinya tetap berlanjut. Untuk recordingnya tak stop ya. Thank you buat teman-teman yang ini, teman berjada belajar, recordingnya tak stop.